Sahabat Edson, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi Edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai lembaga sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Edson, kita mulai soal yang pertama. Letak geografis Indonesia yang begitu luas dan kemajemukan kebudayaan dapat dilestarikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan. Kemajemukan suku, agama, dan ras dapat menjadi bahan diskusi menarik untuk dapat disikapi secara cerdas dan bijaksana agar tidak terjadi konflik horizontal. Berdasarkan contoh di atas, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah A. Melatih tanggung jawab sosial. B. Mencerdaskan dan mendewasakan. C. Mengantarkan individu ke dunia kerja. D. Proses transfer ilmu pengetahuan. Dan E. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah mengenai fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Kalau kita lihat pada opsi ya A sampai E, nah ini juga dapat dijadikan sebagai fungsi dengan adanya lembaga pendidikan. Nah, tetapi yang menjadi fokus di sini adalah mengenai kata-kata yang misalkan adanya proses melestarikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan. Nah, itu lebih tepatnya opsinya itu yang mana? Nah, jadi sebelumnya kakak akan menjelaskan ya beberapa fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi lembaga sosial itu ada dua ya. Yang pertama ada fungsi manifest. Dan yang kedua ada fungsi laten. Nah, apa yang dikatakan dengan fungsi manifest? Yaitu fungsi nyata ya, atau fungsi yang diharapkan, yang diinginkan dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian yang kedua ada fungsi laten. Fungsi laten ini dikatakan juga fungsi terselubung. Nah, atau bahkan sesuatu hal yang tidak diharapkan tetapi terjadi ya. Jadi dengan adanya suatu lembaga ada hal-hal sebenarnya yang tidak diinginkan tetapi terjadi. Biasanya hal-hal tersebut terjadi tanpa disadari. Nah, tetapi fokus pada soal ini kita akan membahas mengenai fungsi manifest lembaga pendidikan. Fungsi manifest lembaga pendidikan. Berarti fungsi yang diharapkan ya dari lembaga pendidikan. Apa saja? Yang pertama, fungsi dari lembaga pendidikan adalah suatu tempat terjadinya proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, jadi di lembaga pendidikanlah tempat adanya suatu proses di dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Bagaimana keadaan misalkan Indonesia, bagaimana kebudayaan Indonesia. Nah, itu dapat ditransfer melalui lembaga pendidikan ya. Proses transfer lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
Nah, jadi dengan ilmu yang didapatkan itu akan menjadi suatu bekal ya individu dalam mencari kerja ke depannya. Nah, dengan adanya kerja dapat melanjutkan suatu kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah di mana di lembaga pendidikan yaitu untuk mengembangkan bakat ya. Nah, kemudian dapat melestarikan kebudayaan dan lain-lain ya. Ini adalah beberapa fungsi manifest yang diharapkan dari lembaga pendidikan. Walaupun masih banyak ya fungsi-fungsi yang lain, misalkan kita di sekolah diajarkan bagaimana mandiri, bagaimana kita melakukan sesuatu hal secara mandiri, bagaimana cara bertanggung jawab, dan juga diajarkan bagaimana cara berprestasi, diajarkan bagaimana saling toleransi. Nah, itu semua juga didapatkan di dalam lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Yang mesti kita garis bawahi adalah mengenai adanya proses pelestarian kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan. Berarti adanya proses melestarikan, berarti adanya proses bagaimana cara mentransfer ilmu pengetahuan tersebut kepada anak-anak didik ya, atau kepada masyarakat secara umum mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat pada opsi di sini mengenai adanya proses pelestarian kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, ini lebih tepatnya kita jelaskan melalui proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita lihat pada opsi di sini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu proses transfer ilmu pengetahuan. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu ciri lembaga sosial adalah memiliki lambang yang merupakan simbolis untuk mengungkapkan fungsi dan tujuan lembaga tersebut dan juga untuk membedakan dengan lembaga lainnya. Contoh dari ciri tersebut adalah A. Proses belajar menjadi kegiatan di lembaga sekolah. B. Untuk menghasilkan suatu barang, lembaga ekonomi membutuhkan alat produksi. C. Partai politik memiliki bendera dengan warna ciri khas tertentu. D. Tradisi meminta restu kepada orang tua sebelum menikah. E. Lembaga ekonomi memiliki tujuan untuk memacu produksinya. Oke, jadi pada soal ini berhubungan dengan ciri-ciri dari lembaga sosial. Nah, yang menjadi fokus pada soal ini adalah mengenai di mana suatu lambang ya. Nah, jadi kita berbicara mengenai lambang dari sebuah lembaga sosial. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam ciri dari lembaga sosial? Nah, yang pertama, ciri dari lembaga sosial adalah di mana sebuah lembaga tersebut memiliki kekekalan tertentu. Nah, ini mengenai umur ya dari sebuah lembaga. Nah, umur dari sebuah lembaga sosial itu bisa jadi lebih panjang daripada umur manusia. Nah, itu menandakan bahwa lembaga tersebut memiliki ciri kekekalan tertentu karena dia dapat berdiri dengan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya, sebuah lembaga memiliki simbol. Nah, simbol ini menjadi ciri khas ya, dan juga untuk membedakan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalkan, simbol lembaga pendidikan pasti berbeda dengan simbol lembaga hukum atau juga lembaga ekonomi, lembaga politik. Nah, pasti memiliki simbol-simbol tertentu. Kita contohkan juga misalkan di dalam partai ya. Setiap partai itu juga memiliki ciri khas.
memiliki bendera sendiri, memiliki lambang sendiri. Nah, itu untuk membedakan antara satu partai dengan partai yang lainnya. Oke, itu dikatakan dengan simbol untuk ciri khas. Selanjutnya yang ketiga adalah memiliki alat produksi. Nah, atau alat ya, di mana yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu lembaga untuk mensukseskan. Nah, suatu hal yang ingin dijalankan di dalam suatu lembaga dibutuhkan alat. Kita contohkan untuk menjalankan lembaga politik. Nah, makanya harus ada lembaga-lembaga politik, misalkan apa, MPR, DPR, dan juga partai politik lainnya. Nah, untuk menjalankan perpolitikan. Kemudian dibentuk lembaga pendidikan. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga pendidikan? Yaitu misalkan ada gedung sekolahnya, ada tenaga pengajarnya, kemudian ada alat tulisnya, dan sebagainya. Jadi, untuk mensukseskan kegiatan suatu lembaga dibutuhkan alat produksi. Oke, selanjutnya, sebuah lembaga memiliki tradisi atau adat istiadat atau aturan-aturan dari suatu lembaga. Setiap lembaga pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya sebuah lembaga pasti memiliki tujuan ya. Tidak ada lembaga yang dibentuk tanpa tujuan. Yang pastinya ada tujuan untuk menciptakan sesuatu hal. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, pada soal ini berhubungan dengan lambang ya. Nah, lambang atau kata lain yaitu simbol. Nah, jadi simbol atau lambang. Ini yang menjadi fokus pada soal mengenai lambang. Nah, salah satu ciri lembaga adalah memiliki lambang yang merupakan simbolis untuk mengungkapkan fungsi dan tujuan lembaga tersebut dan juga untuk membedakan dengan lembaga lainnya. Contoh dari ciri tersebut adalah A. Proses belajar menjadi kegiatan di lembaga sekolah. Nah, ini lebih tepatnya mengenai tujuan ya. Tujuan dari suatu lembaga, di mana kalau lembaga sekolah ya tempat terjadinya proses belajar mengajar. Berarti yang B ini kurang tepat ya, karena berhubungan dengan tujuan bukan lambang. Kemudian yang B, untuk menghasilkan suatu barang, lembaga ekonomi membutuhkan alat produksi. Nah, ini juga bukan sesuatu hal mengenai lambang ya, tetapi alat produksi. Jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, partai politik memiliki bendera dengan warna ciri khas tertentu. Nah, ini yang lebih tepatnya mengenai sebuah lambang untuk membedakan antara satu partai dengan partai yang lainnya. Oke, jadi yang tepat di sini yang C. Kita kunci dulu yang D. Tradisi meminta restu kepada orang tua sebelum menikah. Nah, ini lebih tepatnya terhadap tradisi atau aturan-aturan yang ada dari sebuah lembaga. Jadi yang D juga salah. Kemudian yang E, lembaga ekonomi memiliki tujuan untuk memacu produksinya. Nah, ini juga berhubungan dengan tujuan. Oke, jadi jawaban yang tepat mengenai sebuah lambang atau simbol adalah yang C. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Lembaga pendidikan merupakan salah satu tipe lembaga yang diterima oleh masyarakat, yaitu basic institution. Tipe dari lembaga sosial tersebut adalah A. Tumbuh tanpa disengaja dalam masyarakat. B. Memiliki sistem nilai yang mendasar. C. Dianggap kurang penting oleh masyarakat. D. Tidak diterima oleh masyarakat karena tidak berguna. E. Berfungsi untuk mengawasi adat istiadat masyarakat. Oke, jadi pada soal ini berhubungan dengan tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam tipe-tipe lembaga sosial? Itu banyak ya. Nah, tetapi kita fokusnya hanya pada satu tipe saja,
yaitu berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi mengenai tipe dari lembaga sosial, nah salah satunya adalah berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam berdasarkan nilai? Yang pertama adalah ada basic institution. Nah, basic institution ini adalah suatu lembaga yang dianggap penting. Dianggap penting oleh masyarakat. Nah, kenapa dianggap penting? Karena memiliki manfaat ya yang bagus, yang baik kepada masyarakat. Contohnya misalkan dibentuk lembaga pendidikan untuk mencerdaskan, kemudian dibentuk lembaga politik untuk mengatur ketertiban, diciptakan lembaga ekonomi untuk mengatur kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk dianggap penting karena memiliki manfaat. Nah, kemudian yang kedua, nah yaitu ada disebut dengan subsidiary institution. Nah, ini suatu lembaga yang dianggap kurang penting. Nah, suatu lembaga yang dianggap kurang penting. Kenapa dianggap kurang penting? Karena tidak memiliki suatu manfaat yang lebih bagi masyarakat. Atau ketika orang tidak melakukan hal tersebut itu tidak apa-apa juga. Tapi kalau ada yang melakukan tidak apa-apa juga. Yang berarti itu sesuatu hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Apa sih contohnya? Nah, seperti kegiatan dalam rekreasi. Nah, ini contohnya rekreasi. Jadi, kalau orang tidak melakukan rekreasi juga tidak apa-apa. Tidak membuat orang tersebut misalkan meninggal tanpa rekreasi misalkan. Jadi, kegiatan-kegiatan tersebut yang kurang penting dikatakan dengan subsidiary institution. Nah, kalau contoh basic institution yang dianggap penting, ya, tadi kita contohkan seperti lembaga pendidikan, kemudian lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lain sebagainya. Nah, jadi lembaga basic institution dan lembaga subsidiary institution ini yang dilihat berdasarkan nilai yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanya di sini adalah lembaga pendidikan, ya, merupakan salah satu tipe lembaga yang diterima oleh masyarakat, yaitu basic institution. Tipe dari lembaga sosial tersebut adalah, kita lihat yang opsi yang A, tumbuh tanpa disengaja dalam masyarakat. Nah, kalau dikatakan lembaga yang tumbuh tanpa disengaja di dalam masyarakat, itu disebut dengan creative institution. Nah, jadi yang A salah ya. Kemudian yang B, memiliki sistem nilai yang mendasar. Nah, ini yang lebih tepat ya, karena lembaga pendidikan juga dilihat dari berdasarkan nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat. Berarti yang tepat di sini yang B. Kita kunci dulu. Kita lihat yang C, dianggap kurang penting oleh masyarakat. Kalau yang dianggap kurang penting termasuk ke dalam subsidiary institution. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang D, tidak diterima oleh masyarakat karena tidak berguna. Nah, kalau yang tidak diterima itu dapat disebut dengan unsanctioned ya, yaitu suatu lembaga yang tidak diinginkan, tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya,
lembaga yang membuat hancur suatu masyarakat. Misalkan adanya kelompok-kelompok pengedar barang terlarang, penjualan manusia, kemudian kelompok-kelompok gangster misalkan ya, penculikan, perampokan dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang tidak diterima. Kemudian yang E, berfungsi untuk mengawasi adat istiadat masyarakat. Nah, ini kita contohkan seperti lembaga hukum ya yang mengawasi perilaku atau adat istiadat masyarakat. Jadi, di sini jawaban yang tepat, lembaga pendidikan dapat dilihat berdasarkan sistem nilai. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, Sobat Esen, semoga dapat dipahami. Sobat Esen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai lembaga sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.